Di sebuah kampung yang tenang di kaki Gunung Manglayang, Bandung, hiduplah seorang gadis bernama Nia. Penampilannya sederhana, rambut hitam panjang tergerai, tatapan matanya teduh namun menyimpan keteguhan hati yang jarang dimiliki gadis seusianya. Sejak kecil, ia tumbuh dalam asuhan kakeknya, seorang lelaki tua berwajah keriput bernama Eyang Surya, yang konon adalah pendekar legendaris pada masanya. Malam-malam di kampung itu sering dipenuhi suara gesekan bambu dan desir angin pegunungan. Di halaman belakang rumah panggung kayu, Nia kecil berulang kali terjatuh, bangkit, lalu mencoba lagi. Eyang Surya mengajarinya sebuah jurus tua yang jarang dikenal orang, ilmu sosor soang. Ilmu ini meniru gerakan angsa putih yang gagah, penuh keluasan, namun sekaligus menyimpan daya serangan yang mematikan. "Dengarkan baik-baik, Nia," ujar Eyang Surya suatu malam, ketika bulan purnama menyinari mereka. "Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Sosor soang hanya boleh digunakan untuk membela kebenaran. Jika engkau salah jalan, ilmu ini akan meninggalkanmu." Kata-kata itu terpatri dalam benak Nia, menjadi kompas moral sepanjang hidupnya. Hari-hari Nia diisi dengan latihan keras. Dari fajar yang dingin hingga malam yang diselimuti kabut, ia mengulang gerakan kaki yang cepat, pukulan yang menusuk, serta elakan yang lembut namun tajam. Tubuhnya lebam, tangannya lecet, namun tak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia tahu, di balik penderitaan itu tersimpan kekuatan besar yang kelak akan menuntunnya pada takdir yang lebih besar. Terkadang, anak-anak sekampung melihatnya berlatih dan tertawa geli, menirukan gerakannya yang seperti burung mengepakkan sayap. Namun Nia hanya tersenyum. Ia paham, ilmu ini bukan sekadar tarian, melainkan senjata yang suatu saat mungkin menentukan hidup dan mati. Diam-diam, ia semakin ahli, bahkan tanpa disadari melampaui banyak murid perguruan silat di sekitarnya. Suatu malam, angin kencang bertiup, membuat daun bambu bergemerisik nyaring. Eyang Surya duduk bersila di serambi rumah, wajahnya muram. "Waktuku tak lama lagi, Nia," katanya lirih. "Kelak engkau harus meninggalkan kampung ini. Dunia di luar sana lebih keras dari yang kau bayangkan. Ingatlah, sosor soang bukan sekadar jurus, tapi amanah." Mendengar itu, hati Nia bergetar, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Beberapa bulan kemudian, ramalan itu jadi kenyataan. Eyang Surya menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Nia. Sebelum pergi, ia sempat menggenggam tangan cucunya erat-erat, seolah menyalurkan sisa tenaga dan doa terakhir. Nia merasa seakan seluruh beban dunia kini diletakkan di pundaknya. Ia harus menjaga warisan itu, meski tak tahu kemana langkah akan membawanya. Di tepi pusara kakeknya, dengan langit senja yang memerah, Nia bersumpah dalam hati. "Aku, Nia, akan menjunjung tinggi amanah ini. Aku akan menjadi pembela kebenaran, walau harus melawan siapapun yang menindas." Dan sejak hari itu, perjalanan seorang gadis Bandung berilmu sakti pun dimulai. Setelah kepergian Eyang Surya, Nia meninggalkan kampung halamannya dengan langkah berat. Hanya sebuah tas lusuh berisi pakaian seadanya dan kalung peninggalan kakeknya yang ia bawa. Ia menumpang bas antar kota, menatap keluar jendela sepanjang perjalanan. Gunung, sawah, dan jalan berliku satu persatu tertinggal di belakang. Di dadanya, ia menyimpan tekad untuk menguji dirinya di dunia luar, seperti pesan terakhir sang kakek. Hari itu langit merak berwarna kelabu. Ombak Selat Sunda menggulung keras. Kapal-kapal berlabuh berderit menahan hempasan air. Pelabuhan Merak ramai oleh orang-orang yang hendak menyeberang, buruh yang mengangkut barang, dan pedagang kecil yang berjualan demi sesuap nasi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Nia turun dari bas dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ia merasakan suasana asing, keras, dan penuh intrik. Tak butuh waktu lama baginya menyadari bahwa tempat ini berada dalam cengkeraman ketakutan. Orang-orang berjalan terburu-buru. Beberapa pedagang terlihat gugup saat sekelompok pria bertubuh kekar melintas. Suara teriakan kasar dan tawa mengejek terdengar di beberapa sudut dermaga. Nama Tarman Gondrong mulai ia dengar berbisik-bisik, seakan menyebutnya saja sudah bisa mendatangkan malapetaka. Di sebuah warung sederhana, Nia duduk untuk mengisi perutnya. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, melayaninya dengan tangan bergetar. Ketika Nia bertanya, ibu itu hanya berani berbisik. "Di sini semua diatur preman, Neng," Tarman Gondrong raja mereka. "Kami hanya bisa pasrah, kalau tidak, nyawa taruhannya." Mata ibu itu berkaca-kaca, penuh ketakutan dan keputusasaan.
Nia menggenggam sendoknya erat. Hatinya teriris melihat penderitaan orang-orang sederhana yang tak berdaya. Kata-kata kakeknya kembali terngiang, ilmu ini adalah amanah untuk menumpas kesaliman. Namun ia menahan diri, menyadari bahwa bertindak gegabah bisa membahayakan banyak orang. Ia harus menunggu saat yang tepat. Sore itu, di dermaga, ia menyaksikan langsung bagaimana beberapa preman memalak sopir truk dan nelayan. Mereka memukul seorang pemuda yang tak sanggup membayar. Orang-orang hanya bisa menunduk, pura-pura tak melihat. Darah Nia mendidih, namun ia hanya mengepalkan tangan di balik bajunya. Sosor Soang bergetar dalam nadinya, meminta untuk dilepaskan, namun ia masih menahan amarahnya. Ketika matahari tenggelam, cahaya merah senja menyelimuti pelabuhan. Nia berdiri di tepi dermaga, menatap laut luas yang berkilau seperti lembaran besi panas. Di kejauhan, kapal besar perlahan masuk ke pelabuhan. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam dan ancaman yang tak kasat mata. Nia tahu, di tempat inilah takdirnya akan teruji. Dalam hati, ia berbisik lirih pada pusara kakeknya yang jauh di Bandung, "Eyang, aku sudah tiba di medan ujian. Doakan cucumu ini tetap setia pada amanah." Dan malam itu, di antara riuhnya pelabuhan Merak yang penuh bayang-bayang preman, langkah seorang gadis Bandung berilmu sakti mulai mengguncang takdir kota pelabuhan itu. Nama Tarman Gondrong bukan sekadar cerita di kalangan pelabuhan Merak. Ia adalah sosok tinggi besar dengan rambut panjang kusut yang terurai hingga punggung, tatapan matanya liar seperti binatang buas yang lapar. Bekas luka sayatan di pipi kirinya membuat wajahnya semakin menyeramkan. Ia dikenal tak pernah mengenal ampun, baik pada lawan maupun pada orang kecil yang tak mampu membayar jatah keamanan. Malam itu, pelabuhan menjadi panggung kekuasaan Tarman. Di bawah lampu redup dermaga, ia duduk di kursi reyot sambil merokok, ditemani belasan anak buah yang tertawa kasar. Seorang pedagang ikan dipaksa menyerahkan uang hasil dagangannya. Pedagang itu mencoba menolak, namun sekali tendang, tubuhnya terlempar ke tumpukan peti es, darah segar mengalir dari bibirnya. Semua orang terdiam, tak seorang pun berani menolong. Nia yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan mengepalkan tangannya. Jiwanya memberontak, namun ia masih menahan diri. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk berhadapan langsung dengan Raja Preman. Namun amarahnya semakin membara, melihat betapa Tarman memperlakukan manusia lain seolah sampah. Dengar semua, suara Tarman menggelegar, bergema di antara deru ombak. "Ini wilayah gue, gak ada yang bisa cari makan di Merak tanpa izin gue. Siapa yang coba-coba lawan, bakal nyusul bangkai yang udah gue buang ke laut." Anak buahnya bersorak sambil meninju udara, membuat bulu kuduk orang-orang yang menyaksikan berdiri. Di balik kerumunan, seorang nelayan tua berbisik pada Nia, suaranya lirih penuh ketakutan. "Nak, sebaiknya kau cepat tinggalkan tempat ini. Tarman bukan orang sembarangan. Dia punya ilmu kebal dari tirakat hitam, peluru pun konon tak bisa menembus tubuhnya." Nia hanya menoleh dengan mata dingin, hatinya semakin mantap bahwa dialah yang harus mematahkan tirani itu. Saat malam semakin larut, Nia berjalan melewati gang sempit dekat pelabuhan. Dari belakang, ia mendengar langkah kaki yang kasar. 4 orang preman menghadangnya, wajah mereka bengis. "Heh, gadis baru ya, cantik sekali. Bos Tarman pasti seneng kalau kita bawa kau ke markas," kata salah satu sambil terkekeh jahat. Mereka mengira Nia hanyalah gadis lemah yang bisa dijadikan mainan. Namun tatapan mata Nia berubah. Tenang, dingin, tapi berkilau tajam. Di dalam dadanya, ajaran Eyang Surya bergetar, ilmu ini hanya digunakan untuk menumpas kesaliman. Dan di hadapan ancaman nyata itu, sosor Soang mulai meresap dalam gerak tubuhnya. Malam pelabuhan Merak yang suram pun bersiap menjadi saksi awal perlawanan seorang gadis Bandung. Tarman Gondrong belum tahu, badai yang akan mengguncang kekuasaannya sudah datang dalam wujud seorang perempuan muda yang berwajah teduh namun menyimpan kekuatan mematikan. 4 preman itu mengepung Nia di gang sempit, mata mereka menyala penuh nafsu dan kesombongan. Lampu jalan yang redup hanya memperlihatkan bayangan panjang di dinding, menambah suasana mencekam. Salah satu dari mereka maju, tangannya hendak meraih bahu Nia. Namun dalam sekejap, tubuhnya justru terhempas ke tanah, dada terhantam telapak tangan Nia yang bergerak secepat kilat, menirukan kepakan angsa yang menusuk. "Kurang ajar!" teriak salah seorang preman lainnya, lalu melayangkan pukulan ke arah wajah Nia. Dengan langkah ringan, Nia menggeser tubuhnya setengah jengkal.
Pukulan itu hanya mengenai angin. Gerakan tangannya lalu menyapu cepat, menghantam leher lawan dengan presisi, membuatnya terbatuk-batuk kesakitan. Dua preman lain yang tersisa mulai ragu, tapi gengsi membuat mereka tetap menyerang. Salah satunya mencoba menyerang dari belakang, namun ia sudah lebih dulu memutar tubuh, sikunya menancap tepat ke ulu hati. Preman itu terjatuh, wajahnya memerah menahan sakit. Yang terakhir menyerang dengan pisau lipat, matanya penuh kebencian. Nia menatapnya tajam, lalu dengan langkah gesit ia menyambar pergelangan tangan lawan, memelintirnya, hingga pisau terlepas dan melayang jatuh ke aspal. Satu tendangan keras menghantam dadanya, membuat tubuh kasar itu terhempas ke tumpukan sampah. Keheningan tiba-tiba menyelimuti gang itu. Empat preman yang tadi begitu congkak kini tergeletak tak berdaya. Nafas mereka terengah-engah, sementara Nia berdiri tegak dengan wajah dingin. Inilah pertama kalinya sosok Soang diperlihatkan di Merak, meski belum ada banyak orang yang menyaksikan. Namun takdir berkata lain. Dari arah ujung gang, seorang pedagang tua yang tadi sempat ditolong Nia kebetulan lewat, matanya terbelalak menyaksikan semua itu. "Ya Allah, gadis ini," bisiknya, sebelum buru-buru berlari kembali ke keramaian pelabuhan. Berita tentang seorang perempuan muda yang mampu melumpuhkan empat preman dengan tangan kosong mulai berhembus seperti api menyambar ilalang kering. Keesokan harinya, dermaga dipenuhi bisik-bisik. "Ada gadis yang berani melawan anak buah Tarman," ujar seorang buruh sambil menunduk. "Dia bukan orang biasa," katanya, gerakannya seperti burung besar mengepakkan sayap. Kabar itu cepat menyebar, membuat banyak orang yang selama ini hidup dalam ketakutan merasakan setitik harapan baru. Nia sendiri hanya duduk di warung sederhana, menikmati secangkir kopi hitam. Ia tahu kabar tentang dirinya pasti sudah sampai ke telinga Tarman Gondrong. Namun ia tidak gentar, ia justru menunggu, karena ia yakin cepat atau lambat, pertemuan dengan Raja Preman itu tak bisa dihindari. Dan benar saja, menjelang senja, di dermaga utama, sekelompok besar preman anak buah Tarman sudah menunggunya. Mereka memandang Nia dengan tatapan haus balas dendam. Suasana pelabuhan mendadak tegang, warga berkumpul di kejauhan, jantung mereka berdebar menantikan apa yang akan terjadi. Malam itu, pelabuhan Merak akan menyaksikan awal dari benturan besar yang akan mengguncang nama Tarman Gondrong. Senja di pelabuhan Merak berubah mencekam. Langit berwarna merah darah, ombak menggulung liar, seakan alam turut merasakan ketegangan yang sedang terjadi. Puluhan preman anak buah Tarman Gondrong berdiri berjajar di dermaga, membawa pentungan, rantai, bahkan besi panjang. Mereka datang dengan satu tujuan, menghancurkan gadis bernama Nia yang telah mempermalukan kelompok mereka. Nia berdiri seorang diri di tengah dermaga, rambut panjangnya tertiup angin laut. Tatapannya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti mata angsa putih yang siap menusuk musuhnya. Orang-orang berkumpul dari kejauhan, menahan napas, tak percaya ada seorang perempuan muda yang berani menghadapi gerombolan preman sekejam itu tanpa gentar sedikitpun. Seorang preman bertubuh kekar maju ke depan, wajahnya penuh amarah. "Hei, perempuan, kau berani melawan anak buah Tarman. Malam ini nyawamu melayang," teriaknya sambil melompat menyerang dengan rantai besi. Tapi dalam sekejap, Nia bergerak gesit, tubuhnya melesat ke samping. Tangan kirinya menangkis, sementara telapak tangan kanannya menghantam dada lawan dengan jurus Sosor Soang. Preman itu terjungkal ke laut dengan teriakan panjang, menimbulkan cipratan besar. Gerombolan preman lainnya langsung menyerbu, bagai sekawanan serigala lapar. Namun gerakan Nia begitu luwes, seperti tarian angsa di atas air. Pukulan, tendangan, dan tusukan diarahkan kepadanya, tetapi semuanya luput mengenai sasaran. Justru dengan setiap elakan, Nia membalas dengan serangan cepat dan akurat. Satu demi satu, tubuh kasar itu terhempas, mengerang kesakitan di atas papan dermaga. Orang-orang yang menonton terdiam, lalu perlahan terdengar bisikan kekaguman. "Subhanallah, gadis ini bukan manusia biasa," ucap seorang nelayan tua, matanya berkaca-kaca. Harapan yang selama ini terkubur dalam ketakutan mulai menyala kembali. Untuk pertama kalinya, ada yang berani menantang kekuasaan Tarman Gondrong. Namun, semakin banyak preman yang tumbang, semakin besar amarah yang menggelegak di hati Tarman. Dari kejauhan, ia menyaksikan pertarungan itu dengan tatapan membara. Ia meremas puntung rokoknya hingga hancur, lalu menggeram, "Perempuan sialan itu, berani mengusik wilayahku. Aku sendiri yang akan menghancurkannya." Suaranya berat dan penuh dendam,
membuat anak buahnya gemetar ketakutan. Di dermaga, Nia berdiri tegak, napasnya sedikit memburu, namun matanya tetap tajam. Puluhan preman terkapar, mengerang di sekelilingnya. Laut berderu kencang, angin membawa aroma asin bercampur bau darah dan keringat. Ia tahu, ini baru permulaan. Sosok yang paling ditakuti, Tarman Gondrong, pasti akan segera turun tangan. Dan benar saja, di bawah sinar bulan yang baru naik, sebuah bayangan besar melangkah maju. Rambut gondrongnya terurai, tubuh kekarnya berkilau diterpa cahaya lampu pelabuhan. Sorot matanya penuh kebengisan. Semua orang terdiam, suasana seakan membeku. Tarman Gondrong akhirnya turun ke gelanggang. Pertarungan penentu antara tirani dan keberanian pun semakin dekat. Setelah pertarungan sengit di dermaga, nama Nia menjadi buah bibir di seluruh pelabuhan Merak. Dalam semalam, kisah seorang gadis Bandung yang berani melawan puluhan preman menyebar cepat dari mulut ke mulut. Para nelayan, buruh, hingga pedagang kecil membicarakannya dengan penuh kekaguman. Mereka menyebutnya, gadis angsa putih, karena gerakan bela dirinya yang anggun namun mematikan, menyerupai kepakan sayap seekor angsa. Di sebuah gubuk nelayan, Nia duduk. Ditemani seorang pemuda bernama Jaka, anak buruh pelabuhan yang pertama kali memberanikan diri mendekatinya. Nia, kau bukan orang biasa. Gerakanmu, seperti bayangan, cepat, tapi penuh tenaga. Ilmu apa itu sebenarnya? Tanya Jaka dengan suara bergetar, setengah kagum, setengah penasaran. Nia terdiam sejenak, menatap laut yang berkilau diterpa sinar bulan. Angin malam meniup rambutnya, wajahnya terlihat tenang meski hatinya penuh beban. Ilmu itu, warisan leluhurku. Namanya Sosor Soang. Ilmu yang hanya boleh digunakan untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk kesombongan, jawabnya pelan, seolah mengulang pesan Eyang Surya. Jaka mengangguk, matanya berbinar. Kalau begitu, mungkin kau memang diutus Tuhan untuk membebaskan pelabuhan ini dari tirani Tarman Gondrong. Kami semua sudah lama menderita. Kau harus tahu, banyak orang di sini sudah kehilangan harapan. Tapi sejak kau muncul, mereka kembali berani bermimpi. Kata-kata itu membuat hati Nia bergetar. Ia sadar, langkahnya kini bukan lagi sekadar perjalanan pribadi, melainkan harapan banyak orang. Namun kabar tentang rahasia Sosor Soang juga sampai ke telinga Tarman. Malam itu, di markasnya yang tersembunyi di gudang tua, ia mengamuk bagai singa terluka. Ilmu Sosor Soang, hahaha, jadi itu rahasia bocah itu. Tawanya penuh ejekan, aku tak peduli apapun ilmunya. Di Merak hanya ada satu hukum, hukum Tarman Gondrong. Suaranya menggema, membuat anak buahnya bergidik ketakutan. Meski begitu, di dalam hatinya Tarman sedikit gusar. Ia pernah mendengar nama Sosor Soang dari cerita-cerita lama, sebuah ilmu tua dari tanah Priangan yang konon mampu menembus segala pertahanan. Kalau benar dia pewarisnya, maka dia bukan lawan remeh, gumam Tarman lirih sambil mengepalkan tinjunya. Amarah dan rasa penasaran bercampur menjadi dendam yang semakin membara. Sementara itu, Nia semakin menyadari bahwa waktunya menghadapi Tarman semakin dekat. Setiap malam ia berlatih di tepi laut, tubuhnya bergerak seiring suara ombak yang menghantam karang. Sosor Soang bukan sekadar jurus, tapi menyatu dengan alam, dengan irama angin dan air. Dalam setiap gerakan, ia mengingat wajah Eyang Surya, membiarkan kenangan itu menjadi sumber kekuatannya. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Nia berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak akan mundur. Jika Sosor Soang adalah amanah, maka inilah saatnya aku menunaikannya. Tarman Gondrong, kau akan segera merasakan tajamnya kepakan angsa putih. Malam itu dermaga pelabuhan Merak berubah menjadi gelanggang maut. Lampu-lampu temaram berkelip, diterpa angin laut yang kencang. Orang-orang berkumpul di kejauhan, sebagian bersembunyi di balik peti dan kapal, tak berani terlalu dekat. Mereka tahu, malam ini adalah malam yang menentukan, pertemuan pertama antara Nia, pewaris Sosor Soang, dengan Tarman Gondrong, Raja Preman Pelabuhan. Tarman melangkah dengan gagah ke tengah dermaga, rambut gondrongnya berkibar, mata liar menatap Nia tanpa berkedip. Wajahnya menyeringai penuh kebencian, jadi kau gadis yang membuat anak buahku bergelimpangan. Heh, perempuan sialan, malam ini, aku akan patahkan sayapmu. Suaranya menggelegar, membuat bulu kuduk para saksi merinding. Nia berdiri tenang, tubuhnya tegap meski dikelilingi ketegangan. Tarman, jawabnya datar namun tajam, kekuasaanmu yang menindas rakyat di sini sudah cukup lama. Malam ini bukan sayapku yang akan patah,
melainkan tiranimu yang runtuh. Kata-katanya membuat bisikan kagum terdengar dari arah kerumunan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani menantang sang Raja Preman secara langsung. Dengan raungan keras, Tarman menerjang, tinjunya meluncur bagai palu godam. Namun Nia melangkah ringan ke samping, tubuhnya meliuk bagai angsa yang menghindari serangan. Tangan kirinya menyapu, menepis pukulan, lalu telapak kanannya melesat ke arah dada Tarman. Dentuman keras terdengar, tapi Tarman hanya mundur setapak, lalu tertawa mengejek. Hahaha, bodoh, tubuhku kebal, pukulanmu tak ada artinya. Sorak-sorai preman menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Namun Nia tidak gentar, ia menatap Tarman dengan mata tajam. Sosor Soang bukan sekadar serangan fisik, melainkan ilmu yang menembus kelemahan musuh. Ia mulai mengatur napas, gerakannya makin luwes, seperti angsa yang siap mengepakkan sayap di permukaan air. Serangan demi serangan dilancarkan Tarman, tendangan keras, pukulan brutal, bahkan bantingan yang bisa meremukkan tulang. Tapi setiap kali, Nia selalu berhasil menghindar dengan langkah-langkah ringan yang nyaris tak tersentuh. Warga yang menonton bersorak kagum, mata mereka berbinar menyaksikan pertarungan luar biasa itu. Akhirnya, dengan satu putaran tubuh, Nia menghantam pergelangan tangan Tarman, membuatnya sedikit terhuyung. Sekejap, suasana hening. Semua orang sadar bahwa sosok yang selama ini dianggap tak terkalahkan ternyata bisa digoyahkan. Tarman menggeram, wajahnya memerah. Amarahnya membara seperti api yang disiram minyak. Cukup bermain-main, teriak Tarman, suaranya bergemuruh. Aku akan menunjukkan kenapa aku disebut Raja Preman Merak. Tubuhnya menegang, urat-urat menonjol, dan aura hitam dari tirakat gelapnya mulai terpancar. Malam itu, dermaga Merak bersiap menyaksikan pertarungan yang lebih dahsyat dari sekadar benturan fisik. Ini adalah duel antara ilmu hitam melawan warisan murni Sosor Soang. Suasana dermaga mendadak berubah ketika Tarman Gondrong mulai melepaskan aura gelap dari tubuhnya. Matanya memerah, napasnya memburu, dan tubuh kekarnya tampak semakin menyeramkan. Bekas tirakat hitam yang ia jalani bertahun-tahun mulai menunjukkan wujudnya, seakan kulitnya berlapis baja, memantulkan setiap pukulan yang datang. Warga yang menonton terdiam, sebagian berteriak ketakutan, seolah menyaksikan iblis bangkit di tengah pelabuhan. Dengan tawa menggelegar, Tarman menghantamkan tinjunya ke tanah. Papan dermaga pecah, serpihan kayu beterbangan. Lihat, gadis, inilah kekuatan Raja Preman Merak. Sosor Soangmu tidak akan mampu melukai tubuhku yang kebal ini. Teriaknya penuh kesombongan. Anak buahnya bersorak, merasa kemenangan sudah di tangan pemimpinnya. Nia terhuyung ke belakang, matanya menatap tajam tanpa gentar. Ia sudah merasakan kerasnya tubuh Tarman, benar-benar berbeda dari lawan-lawan sebelumnya. Namun ia ingat pesan Eyang Surya, setiap ilmu, bahkan ilmu kebal sekalipun, selalu memiliki celah. Jangan melawan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Kata-kata itu menenangkan hatinya di tengah teror yang menghimpit. Tarman menyerang dengan ganas, tinjunya menderu bagai badai. Sekali pukulannya meleset, tiang dermaga retak, membuat orang-orang menjerit. Namun Nia bergerak lincah, tubuhnya berputar, menunduk, lalu melompat bagai angsa yang menghindari serangan pemangsa. Setiap gerakannya semakin halus, seakan ia menari bersama angin laut. Diamlah kau, raung Tarman, mencoba meraih Nia dengan kedua tangannya. Tetapi seperti bayangan, tubuh gadis itu selalu lolos di detik terakhir. Dalam keganasannya, Tarman justru semakin kalap, tenaganya terkuras tanpa mengenai sasaran. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menegang, seolah akan meledak kapan saja. Di sela-sela pergerakan itu, Nia mulai melihat pola. Ada satu momen ketika Tarman kehilangan keseimbangan setiap kali mengayunkan tangan kanan terlalu jauh. Di sanalah celahnya, gumam Nia dalam hati. Ia tahu, Sosor Soang bukan soal kekuatan semata, melainkan membaca irama musuh, menemukan titik lemah, lalu menusuk dengan tepat. Warga yang menyaksikan semakin terhanyut. Beberapa mulai berbisik penuh harapan, mungkin benar, gadis ini bisa menumbangkan Tarman. Namun yang lain masih diliputi ketakutan. Mereka tahu Tarman belum mengeluarkan seluruh kebuasan ilmu hitamnya. Satu kesalahan saja dari Nia bisa berakibat fatal, nyawanya bisa melayang seketika. Dengan teriakan keras, Tarman merentangkan kedua tangannya, mengerahkan seluruh aura hitamnya. Bayangannya membesar, suaranya menggema bagaikan petir. Nia, malam ini aku akan meremukkanmu.
Sosor Soang atau tidak, tak ada yang bisa melawan Raja Preman Merak. Malam itu, dermaga seakan menjadi medan akhir antara kegelapan dan cahaya. Angin laut semakin kencang, seakan alam pun ikut menyaksikan pertarungan antara Nia dan Tarman. Dermaga bergetar oleh aura hitam yang dikeluarkan Tarman, tubuhnya menjulang bagaikan raksasa, sementara matanya memerah menyala penuh kebencian. Nia berdiri dengan napas teratur, tubuh mungilnya kontras dengan sosok sang Raja Preman. Namun di balik ketenangan itu, hatinya berdegup cepat, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan jurus pamungkas. Tarman melompat ke depan, tinjunya menghantam lurus bagaikan petir menyambar. Kali ini, Nia tidak menghindar sejauh biasanya. Ia hanya bergeser sedikit, lalu menepiskan serangan itu dengan gerakan ringan. Sejenak, ia melihat celah yang selama ini ia tunggu, sisi kanan tubuh Tarman terbuka, bagian yang paling sulit ia jaga ketika mengerahkan tenaga penuh. Saatnya, bisik Nia dalam hati. Dengan gerakan anggun, Nia mengalirkan tenaga dalamnya. Kedua tangannya bergerak seakan membentuk sayap angsa, lalu ia berputar sekali, tubuhnya melesat ke arah Tarman. Jurus itu dikenal sebagai sayap angsa menyibak kabut, jurus rahasia Sosor Soang yang hanya diajarkan pada pewaris sejati. Dari tangannya terpancar tenaga lembut namun mematikan, tepat menuju bagian tubuh Tarman yang terbuka. Dentuman keras terdengar, Tarman terhuyung, untuk pertama kalinya darah segar memercik dari mulutnya. Sorak dan teriakan kaget meledak dari kerumunan. Dia berhasil, tubuh kebal Tarman ditembus. Wajah-wajah warga penuh harapan, sementara para preman yang setia pada Tarman mulai panik. Tak ada yang pernah menyangka tubuh kebal sang Raja Preman bisa dilukai oleh seorang gadis. Namun Tarman bukan sosok yang mudah tumbang. Ia menggeram, matanya semakin liar. Perempuan sialan, kau pikir jurusmu bisa menjatuhkanku? Aku akan menunjukkan kepuasan yang sesungguhnya. Ia mengerahkan sisa tenaganya, tubuhnya memerah, dan setiap langkahnya membuat papan dermaga berguncang. Aura hitamnya semakin pekat, seperti asap neraka yang mengepul dari tubuh manusia. Nia melangkah mundur sedikit, wajahnya tetap tenang meski tubuhnya merasakan tekanan luar biasa. Ia tahu, ini adalah titik paling berbahaya. Jika ia gagal menuntaskan pertarungan sekarang, kekuatan buas Tarman bisa menghancurkan dermaga, bahkan membantai warga yang menonton. Ia menggenggam erat hatinya, mengingat pesan Eyang Surya, Sosor Soang bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan keangkaramurkaan. Dengan keyakinan penuh, Nia kembali menyiapkan jurus pamungkasnya, kali ini dengan tenaga yang jauh lebih besar. Tubuhnya memutar, tangannya membentuk pola angsa mengepakkan sayap, dan dari gerakannya terpancar cahaya putih lembut yang kontras dengan aura hitam Tarman. Jurus itu adalah inti dari Sosor Soang, kepak sayap penutup langit. Semua orang terperangah, merasa seakan angsa raksasa muncul di atas dermaga. Tarman meraung dan menerjang dengan kekuatan terakhirnya, sementara Nia melesat dengan jurus pamungkasnya. Dua kekuatan itu bertabrakan di tengah dermaga, menghasilkan ledakan cahaya dan getaran hebat. Malam itu, Pelabuhan Merak menyaksikan pertempuran yang akan dikenang selamanya, antara kegelapan yang membara dan cahaya yang menenangkan. Ledakan dahsyat dari benturan dua tenaga itu mengguncang dermaga. Papan-papan, kayu beterbangan, ombak menghantam kapal-kapal di tepi pelabuhan, dan warga berteriak panik sambil berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih. Cahaya putih bercampur hitam melesat ke langit, seolah dua kekuatan berlawanan sedang berebut tahta atas Merak malam itu. Saat debu mereda, dua sosok terlihat berdiri berhadapan. Nia terengah, wajahnya pucat, keringat bercucuran, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Sementara itu, Tarman gondrong terhuyung-huyung, tubuh kebalnya kini penuh retakan merah seperti pecahnya lapisan baja. Darah menetes dari sudut bibirnya, membuat wajahnya semakin buas namun juga melemah. Mustahil, tubuhku, ditembus oleh seorang gadis. Tarman meraung, suaranya parau, nyaris seperti lolongan binatang terluka. Ia mencoba maju lagi, mengangkat tinjunya, tetapi langkahnya goyah. Kakinya menghantam papan dermaga, membuat serpihan kayu terlepas, tapi tubuhnya tak lagi sekuat sebelumnya. Aura hitam yang tadi membungkusnya mulai memudar. Nia menarik napas panjang, lalu dengan langkah mantap ia mendekat. Tarman, ucapnya dengan suara tenang namun tegas, ilmu dan kekuasaanmu hanya membawa ketakutan dan penderitaan. Inilah akhir dari tiranimu. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu melancarkan jurus terakhir, kepak sayap penutup langit. Sekali lagi,
namun kali ini diarahkan langsung ke dada Tarman yang sudah rapuh. Dentuman keras menggema, dan tubuh Tarman terpental jauh, menghantam tiang besar dermaga hingga roboh. Warga yang menyaksikan menahan napas, lalu hening menyelimuti malam. Tarman Gondrong, sang raja preman yang ditakuti bertahun-tahun, terkapar tak berdaya. Tubuhnya bergerak pelan, mencoba bangkit, namun akhirnya jatuh kembali, menyerah pada takdirnya. Kerumunan warga pun meledak dalam sorakan. "Hidup Nia, hidup Sosor Soang!" teriak mereka. Ada yang menangis haru, ada yang berpelukan, tak percaya mimpi buruk yang menghantui pelabuhan Merak akhirnya berakhir malam itu. Preman-preman yang tersisa gemetar, sebagian langsung melarikan diri, sebagian lainnya sujud meminta ampun, takut bernasib sama dengan pemimpinnya. Nia berdiri di tengah dermaga yang porak-poranda, wajahnya menunduk. Ia bukan merasa bangga, melainkan lega. Ini bukan kemenangan pribadi, gumamnya lirih, ini adalah keadilan untuk rakyat. Bayangan Eyang Surya seakan hadir di benaknya, tersenyum bangga melihat pewarisnya berhasil menjaga warisan ilmu Sosor Soang dengan hati yang bersih. Malam itu, pelabuhan Merak tidak hanya menyaksikan tumbangnya seorang raja preman, tetapi juga lahirnya seorang legenda baru. Nia, gadis Bandung pewaris Sosor Soang, dikenang sebagai cahaya yang mengusir kegelapan. Namanya akan terus hidup di hati rakyat, menjadi simbol bahwa keberanian dan kebaikan selalu mampu menumbangkan tirani, seberapapun kuatnya.